Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami ya Allah supaya firman-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dunia ini na Jesus ma mangalusi nasida, hapor syai hamuma nasi nuru ni debata, ima ulaun lomo ni rohana. Percaya kepada yang diutus Allah. Mengikut Yesus merupakan anugerah bagi kita, sebab Allah sendiri yang menarik kita untuk menjadi pengikut Kristus. Tujuannya adalah agar kita dapat merasakan keselamatan dan anugerah pengampunan dosa, serta kita memiliki anugerah kehidupan yang kekal melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menggugah hati kita, yang mengingatkan kita, yang menarik kita untuk kita boleh mengikut Kristus, menjadi orang yang setia dan pengikut Kristus yang sejati. Banyak hal motivasi seseorang dalam mengikuti yang dipercayainya. Banyak yang murni sebagaimana yang dinyatakan bahwa kita ditarik oleh Allah melalui Roh Kudus untuk mengikutnya. Namun ada yang memang ditarik oleh Allah, namun di tengah jalan godaan untuk berubah motivasi mungkin saja terjadi. Yang awalnya tulus bisa menjadi memikirkan keuntungan apa yang kudapat jika mengikutinya. Keuntungan yang diperhitungkan hanya sekedar materi duniawi. Ketika cukup makanan, terpenuhi kebutuhan pokok, maka dia setia sebagai pengikut Kristus. Namun ketika menghadapi tantangan, bisa menjadi berpikiran yang tidak benar terhadap yang diikutinya, atau dia percaya kepada Yesus Kristus, namun dalam kehidupan sehari-hari karena menghadapi tantangan atau sulitnya kehidupan menjadi membenarkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Kristus. Sebagaimana pertanyaan Yesus bahwa mereka mengikutinya karena ingin mendapatkan makanan, tetapi orang banyak yang mengikutinya dengan sungguh-sungguh bertanya kepada Yesus, hal apa yang harus dilakukan oleh orang banyak tersebut supaya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah? Bertanya sangat penting jika kita tidak mengerti dan tidak mengetahui dengan jelas. Daripada merasa sudah tahu, sudah paham kemudian dilakukan, yang sebenarnya belum mengerti dan paham, akhirnya tidak akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Setiap hari kepada kita disingkapkan apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan melalui firman-Nya. Saat ini hal utama yang dikehendaki Allah dari kita adalah percaya sepenuhnya kepada Yesus yang telah diutus Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Banyak orang yang tulus mencari Allah, merasa bingung tentang apa yang Allah kehendaki mereka harus lakukan. Agama-agama dunia merupakan upaya manusia untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan yang ada di ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Tetapi jawaban Yesus sangat singkat dan sederhana. Kita harus percaya kepadanya yang telah diutus oleh Allah. Allah senang bukan karena pekerjaan yang kita lakukan terlebih dahulu, bukan. Melainkan karena kita mempercayai Dia. Iman percaya kita kepada Yesus Kristus itu hal yang pertama dan yang terutama. Langkah pertama adalah menerima Yesus seperti pengakuannya tentang dirinya. Semua pertumbuhan rohani dibangun di atas dasar penegasan ini. Nyakan di atas penegasan ini. Yesus mengatakan bahwa perkataan Yesus dinyatakan kepada kita dan inilah yang kita nyatakan kepada Yesus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan mari kita katakan itu dari dalam kehidupan kita.
kita katakan kepada Yesus, atau kita nyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah yang hidup. Sehingga pengakuan kita ini, iman percaya kita ini menerangi setiap langkah kita di dalam hidup kita. Sesulit apapun yang kita hadapi, maka iman percaya kita ini yang selalu memagari kita untuk tetap melakukan kebenaran sesuai dengan yang kita percayai. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa semakin teguh percaya hanya kepada Yesus Kristus, dan iman percaya kami menerangi setiap langkah kami, karena itulah yang Engkau kehendaki ya Allah, dan itu yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.